Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C11. Jadi di sini kami akan membahas mengenai chapter 8, yaitu menggunakan model simulasi untuk teknik keuangan. Jadi di kelompok ini kami beranggotakan 6 orang. Saya sendiri, Seprianto. Ada pula rekan saya, Muhammad Zulfikar Aris, Andi Muhammad Ryan Eka Putra, Mardiani, Muhammad Gusti Dimas, dan Muhammad Kaisar Agung Daeng Meraja. Jadi langsung saja, di sini kita akan membahas mengenai menggunakan model simulasi untuk teknik keuangan. Jadi masuknya sistem yang eksplosif yang sangat meledak-ledak ini, dia itu didasarkan pada kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin yang telah membuka skenario baru untuk sektor keuangan. Jadi metode ini dia dapat membawa manfaat, contohnya seperti pelindungan hak pengguna, manfaat makroekonomi. Jadi di sini kita membahas lebih ke metode Monte Carlo, yang dimana dia menemukan sebuah aplikasi alami di bidang keuangan untuk menemukan solusi atau menemukan resolusi numerik harga dan masalah dalam opsi panggilan yang tertutup. Jadi pada dasarnya metode ini terdiri dari simulasi proses atau fenomena tertentu yang menggunakan hukum matematika tertentu dan satu set data yang cukup besar. Jadi dia dibuat secara acak dan didistribusikan yang secara memadai mewakili variabel yang ada atau variabel yang nyata. Jadi idenya jika studi analitis itu tidak mungkin atau pengambilan sampel eksperimental yang memadai itu tidak mungkin atau tidak nyaman, maka simulasi numerik ini bisa digunakan. Jadi dalam bab ini kita akan melihat kasus-kasus praktis dalam menggunakan metode simulasi dalam konteks keuangan. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana kita menggunakan metode Monte Carlo untuk memprediksi harga saham dan bagaimana menilai risiko yang terkait dengan portofolio saham. Jadi di sini kita materi poin yang pertama kita akan membahas mengenai memahami model gerak Brownian geometris. Jadi nama Brownian yaitu berasal dari ahli botani Skotlandia atau Robert Brown yang pada tahun 1827 di bawah mikroskop dia mengamati bagaimana sebuah partikel serbuk sari itu tersuspensi di dalam air dan bergerak secara terus-menerus dengan cara acak atau random dan tidak dapat diprediksi. Lalu pada tahun 1905, Einstein yang memberikan interpretasi molekuler dari fenomena gerakan yang diamati oleh Brown itu. Jadi dia menyarankan bahwa gerakan partikel secara matematis ini dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa berbagai lompatan disebabkan oleh tabrakan acak dari partikel serbuk sari dengan molekul air. Jadi saat ini gerakan Brownian dia itu ada di atas segalanya. Jadi dia itu sebagai alat matematika dalam konteks probabilitas. Jadi teori matematika ini sudah digunakan untuk menggambarkan berbagai macam fenomena yang terus berkembang melebar hingga saat ini. Jadi dia dipelajari oleh disiplin ilmu yang sangat berbeda dari fisika. Jadi ada berbagai cara untuk kita membangun model gerak Brown atau model Brownian dan berbagai definisi yang sama dari gerak Brown itu sendiri. Jadi kita mulai dengan definisi gerak Brownian standar atau proses Wiener dan sifat-sifat penting dari gerakan Brownian standar. Jadi sifat-sifatnya itu dia yang pertama, gerakan Brownian standar itu dimulai dari 0. Yang kedua, gerakan Brownian standar mengambil jalan yang berkelanjutan. Jadi di sini dia peningkatan yang dialami oleh proses Brownian ini dalam interval waktu menunjukkan distribusi Gaussian dengan rata-rata yang sama dengan 0 dan varians yang sama dengan interval waktu.
Jadi berdasarkan hal ini kita dapat mempertimbangkan prosesnya sebagai sejumlah besar kenaikan yang sangat kecil. Jadi setelah memilih dua instan atau variabel acak, jadi dia akan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata dan varians yang dapat kita wakili dengan persamaan yang pertama. Jadi dia hipotesis normalitas itu sangat penting dalam konteks transformasi linear. Bahkan gerakan Brownian standar itu dia mengambil nama dari jenis distribusi yang merupakan distribusi normal yang standar. Nah, oleh karena itu kita dapat mengatakan bahwa gerakan Brownian dengan rata-rata unit dan varians dapat direpresentasikan, dapat diwakilkan sebagai transformasi linear dari gerakan Brownian standar menurut persamaan yang kedua, yaitu persamaan YT. Nah, jadi titik lemah dari persamaan itu terletak pada pernyataan bahwa probabilitas Y itu dia mengasumsikan nilai negatif adalah positif. Jadi faktanya karena ZT itu ditandai dengan kenaikan independen yang dapat mengasumsikan tanda negatif. Jadi risiko negativitas Y-nya itu bukan nol. Nah, sekarang ketika mempertimbangkan gerakan Brownian untuk interval waktu yang cukup kecil, peningkatan yang sangat kecil dari proses ini diperoleh dalam bentuk persamaan ZT yang ini, yang ketiga. Nah, jadi setelah didapatkan persamaan ZT itu, jadi persamaan ini ZT dapat ditulis ulang sebagai persamaan yang baru. Yang persamaan yang terakhir ini. Jadi proses ini tidak terbatas dalam variasi dan oleh karena itu kita tidak dapat membedakannya dalam konteks analisis klasik, bahkan yang sebelumnya itu cenderung tak terbatas untuk intervalnya. Baiklah, selanjutnya menangani proses Wiener sebagai jalan acak. Proses Wiener dapat dianggap sebagai kasus batas berjalan acak. Kami berurusan dengan berjalan acak di bab 5, simulasi berbasis Markov Decision Process. Kita telah melihat bahwa posisi partikel pada saat n instan akan diwakili oleh persamaan berikut. Yn sama dengan Yn kurang 1 tambah Zn. N sama dengan 1 dan seterusnya. Jika n angka acak Zn memiliki rata-rata sama dengan 0 dan varian sama dengan 1, maka untuk setiap nilai n kita dapat menentukan proses stokastik menggunakan persamaan berikut. Bisa dilihat dari persamaan berikut pada slide. Kemudian rumus sebelumnya dapat digunakan dalam proses berulang. Untuk nilai-nilai n yang sangat besar, kita dapat menulis yang berikut. Bisa terlihat di slide rumusnya. Nah, baiklah, sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya yaitu menerapkan gerakan Brownian standar. Jadi mari kita tunjukkan cara menghasilkan gerakan Brownian sederhana di lingkungan Python. Mari kita mulai dengan kasus yang paling sederhana, di mana kita menentukan interval waktu, jumlah langkah yang harus dilakukan, dan standar deviasi. Baik, yang pertama kita mulai dengan mengimpor library. Yang pertama yaitu impor numpy. Perpustakaan ini merupakan perpustakaan Python yang berisi banyak fungsi yang dapat membantu kita dalam pengelolaan matriks multidimensi. Selain itu, berisi koleksi besar fungsi matematika tingkat tinggi yang dapat kita gunakan untuk beroperasi pada matriks ini. Yang kedua yaitu import matplotlib. Ini merupakan perpustakaan Python yang digunakan untuk mencetak grafis
berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua yaitu kita lanjutkan dengan melakukan pengaturan awal. Baris pertama di sini random.speed digunakan untuk menginisialisasi generator angka acak. Kemudian kita menetapkan jumlah iterasi sebanyak n yaitu 1000 dan seterusnya mengikuti seperti codingan ini. Ide codingan ini didapat dari rumus ini. Kemudian yang ketiga yaitu kita menggunakan loop untuk menghitung semua posisi n. Kita menambahkan nomor acak saat ini dikalikan dengan SQN ke variabel yang berisi jumlah kumulatif. Nilai saat ini kemudian ditambahkan ke daftar SBMotion. Kemudian yang keempat, kita dapat menggambar grafik gerakan Brownian yang dibuat dengan menulis codingan seperti ini. Maka grafik yang dihasilkan dapat dilihat seperti gambar di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu Studying Risk Models for Portfolio Management. Memiliki alat untuk memprediksi sekuritas pasar saham merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh semua orang yang berkecimpung di pasar saham. Begitupun Amazon. Perusahaan terkenal itu memiliki model simulasi sendiri di mana terdapat serangkaian skenario untuk memprediksi kinerja harga saham. Berikut tata caranya. Yang pertama yaitu mengimpor library. Seperti dapat dilihat di sini ada banyak library yang perlu diimpor. SCIPY atau SCIP ini adalah kumpulan algoritma dan fungsi matematika berdasarkan NumPy. Ini memiliki serangkaian perintah dan kelas tingkat tinggi untuk memanipulasi dan menampilkan data. Dengan SCIP, fungsionalitas ditambahkan ke Python, menjadikan lingkungan pemrosesan data dan pembuatan prototipe sistem yang mirip dengan sistem komersial seperti MATLAB. Kemudian yang kedua yaitu mengimpor data yang ada pada file amazon.csv. Yang ketiga yaitu menjelajahi dataset yang diimpor untuk mengekstrak informasi awal, seperti yang dapat dilihat pada gambar untuk codingannya. Dan yang terakhir, setelah menganalisis statistik data awal, kita dapat melihat kinerja saham Amazon selama 10 tahun terakhir dengan menggambar grafik sederhana dengan menggunakan codingan seperti ini. Maka akan menghasilkan grafik seperti yang dapat dilihat pada gambar layar. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang handling the stock price trend as time series dan juga materi introducing the Black-Scholes models. Handling the stock price trend as time series atau biasa disebut juga dengan menangani tren harga saham sebagai time series. Dia ini membahas mengenai tren harga saham Amazon dari waktu ke waktu, yang dimana pada slide sebelumnya dia sudah pernah ditunjukkan dalam bentuk grafik. Jadi dia dikonfigurasikan sebagai urutan data yang telah diatur sebelumnya atau sudah dipesan sebelumnya. Jadi jenis data ini dia dapat dengan mudah ditangani sebagai sebuah deret waktu. Nah, jika kita pertimbangkan definisinya secara sederhana, deret waktu ini berisi urutan kronologis pengamatan eksperimental suatu variabel. Jadi variabel ini dapat berhubungan dengan data asal yang berbeda dan seringkali menyangkut data keuangan seperti contohnya tingkat pengangguran, tingkat penyebaran atau spread, indeks pasar saham, dan tren harga saham. Nah, selanjutnya jika kita berurusan atau menangani masalah yang sebagai rangkaian waktu akan memungkinkan kita untuk mengekstrak informasi yang berguna dari data untuk mengembangkan model prediktif untuk pengelolaan skenario masa depan. Jadi kita mungkin dapat membandingkan harga tren saham ini pada periode waktu yang sama
untuk tahun yang berbeda, atau secara sederhana kita dapat membandingkan harga tren saham ini antara periode yang saling berdekatan, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat uh, di slide ini ada sebuah persamaan di sini. Jadi kita misalkan di sini Y1 sampai dengan YN dia itu adalah elemen-elemen deret waktu. Jadi kita mulai dengan membandingkan data untuk dua waktu yang berbeda yang ditunjukkan dengan simbol T dan T+1. Nah, oleh karena itu ini adalah dua periode yang saling berdekatan. Jadi di sini kita mengevaluasi variasi yang dialami oleh fenomena yang sedang kita amati, sehingga dapat kita didefinisikan persamaan tersebut dengan rasio seperti yang ada di slide ini. YT plus 1 dikurangi YT dibagi dengan YT dikali dengan 100. Nah, untuk rasio ini sendiri dia disebut dengan rasio persentase perubahan. Hal ini dapat didefinisikan sebagai sebuah persentase tingkat perubahan Y waktu T plus 1 dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Deskriptor ini dia mengembalikan informasi tentang bagaimana data itu mengalami perubahan selama suatu periode. Jadi perubahan persentase ini memungkinkan kita untuk memantau harga saham dan indeks pasar. Dan di sini juga kita memiliki sebuah perintah atau sebuah fungsi yang dimana dia dapat mengevaluasi deskriptor menggunakan fungsi port change yang terdapat di library Pandas. Selanjutnya yang kedua di sini fungsi yang kedua atau perintah yang kedua, kita dapat meneruskan pengembalian pada skala logaritmik yang menggunakan fungsi log yang terdapat di library NumPy. Di sini kita lihat ada fungsinya atau ada perintahnya dan nanti akan menghasilkan sebuah data seperti ini. Selanjutnya yang ketiga, membuat sebuah grafik pengembalian yang didistribusikan dari waktu ke waktu ya. Kita di sini dapat menggunakan perintah atau fungsi seperti ini. Dan nanti kita akan setelah menggunakan fungsi ini, kita dapat menghasilkan sebuah grafik yang ada pada gambar, ada pada slide seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai introducing the Black Scholes model. Model Black Scholes atau BS tentu saja dia menurut buku panduan itu adalah sebuah karya yang paling penting dan revolusioner dalam sejarah keuangan kuantitatif. Jadi dalam sebuah literatur keuangan tradisional, metode Black Scholes ini diasumsikan bahwa hampir semua harga aset keuangan, baik itu saham, mata uang, dan suku bunga, yaitu didorong oleh gerakan penyimpangan Brown. Jadi model ini dia mengasumsikan bahwa pengembalian yang diharapkan dari suatu aset sama dengan tingkat bunga yang tidak beresiko, seperti itu. Jadi pendekatan ini mampu mensimulasikan pengembalian pada skala logaritmik suatu aset. Jadi kita lihat di sini yang pertama ada sebuah persamaan, sebuah rasio di sini. Misalkan kita mengamati aset dalam sekejap, yaitu misalkan ada T0 sampai dengan Tn. Jadi kita mencatat, kita juga menggunakan SI sama dengan STI atau nilai aset pada TI. Jadi berdasarkan hipotesis yang telah kita katakan barusan, kita dapat menghitung pengembalian menggunakan persamaan yang pertama ini, yaitu persamaan YI ini. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan persamaan YI ini, kemudian kita akan mengubah pengembalian pada skala logaritmik tersebut. Jadi nantinya seperti persamaan atau rasio yang kedua, yaitu rasio atau persamaan XY ini. Nah, dengan menerapkan pendekatan BS atau model Black Scholes pada gerak geometri Brown, nah harga saham di sini akan memenuhi persamaan diferensial stokastik. Jadi nanti persamaannya akan jadi seperti persamaan yang ketiga, yaitu yang
DST ini. Nah, nanti di dalam persamaan sebelumnya, yaitu gerak Brown standar dan Black-Scholes model, yaitu merupakan mereka berdua adalah sebuah konstanta yang nyata. Jadi persamaan sebelumnya itu sudah valid, di mana bahwa hipotesisnya itu SI jika dikurangi dengan SI kurang I kecil. Nah, ini terjadi ketika harga saham mengalami sedikit variasi. Seperti itu. Jadi solusi analitik dari persamaan sebelumnya, kita dapatkan persamaan ST, yaitu persamaan atau rasio yang keempat. Nah, dari kesemua persamaan yang sudah kita sebutkan tadi, nah kita akan mendapatkan persamaan akhir, yaitu dalam logarithmic scale. Nah, nanti kita dapat persamaan ln atau logaritma natural atau logaritma alami, yang dimana ln dikali dengan st dibagi s0, yang dimana alfa t ditambah dengan deviasi standar dikali dengan gerak Brown standar. Nah, di sini juga kita diperkenalkan dengan konsep drift atau konsep penyimpangan, yang dimana konsep ini dia mewakili tren aset jangka panjang di pasar saham. Nah, untuk memahami konsep drift ini, kita akan menggunakan konsep arus sungai atau river flow. Nah, jika kita menuangkan sebuah warna apapun ke sungai, nanti warna itu akan menyebar dan mengikuti arah yang ditentukan oleh arus sungai tersebut. Demikian juga dengan konsep drift, dia mewakili kecenderungan saham untuk mengikuti tren aset jangka panjang yang sedang berkembang. Seperti itu. Dan bagian yang akan saya jelaskan adalah applying Monte Carlo simulation dan menggunakan varian sebagai ukuran risiko. Nah, itu yang akan saya jelaskan karena pada saat pembagian saya mendapatkan materi ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang applying Monte Carlo simulation. Dengan menggunakan model BS, kita dapat mengevaluasi harga harian suatu aset mulai dari harga hari sebelumnya dikalikan dengan kontribusi eksponensial berdasarkan koefisien R. Koefisien ini merupakan tingkat pengembalian periodik. Ini diterjemahkan ke dalam persamaan berikut. Nah, persamaannya ada tampil di PPT yang sedang saya tampilkan saat ini, yaitu stock price dalam kurung T sama dengan stock price dalam kurung T kurang 1 dikali E pangkat R. Nah, ini ada juga E pangkat dalam kurung A dalam kurung T ditambah Ohm dikali B dalam kurung T balas kurung. Untuk menghitung penyimpangan, kami akan menggunakan tingkat pengembalian yang diharapkan, yang merupakan tingkat yang paling mungkin terjadi dengan menggunakan rata-rata historis dari pengembalian dan varian slope sebagai berikut. Drift sama dengan min dalam kurung log dalam kurung returns dikurang 0,5 dikali variance dalam kurung log dalam kurung returns. Nah, next. 1. Untuk mengevaluasi penyimpangan, kita membutuhkan rata-rata dan variance dari pengembalian. Karena kita juga menghitung simpangan baku, kita memerlukan perhitungan pengembalian harian. Nah, ini adalah cara-caranya. Ini yang pertama, yaitu min log returns sama dengan np titik array dalam kurung Amazon log returns titik min dalam kurung lalu baris kurung. Var log return sama dengan np titik array dalam kurung Amazon AMZN log returns titik var dalam kurung. stdev log return sama dengan np titik array dalam kurung Amazon log returns titik std dalam kurung. Langkah yang kedua yaitu untuk mengevaluasi komponen kedua dari gerak Brown, kita akan menggunakan variabel stokastik acak. Sebagai contoh, kita perlu mengatur jumlah interval dan iterasi. Jumlah interval akan sama dengan jumlah observasi, yaitu 2518, sedangkan jumlah iterasi yang mewakili jumlah model simulasi yang akan dikembangkan adalah 20.
Nah, kita menggunakan jumlah interval norm intervalsnya yaitu 2518 dan iterationsnya itu 20 seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya, langkah yang ketiga, sebelum menghasilkan nilai acak, Anda disarankan untuk menyetel benih agar eksperimen dapat diproduksi, yaitu seperti np.random.seed dalam kurung 7. Nah, kita dapat menghasilkan distribusi acak yaitu SP motion sama dengan norm.ppf dalam kurung np random.ren dalam kurung num intervals, iteration balas kurung. Untuk menghitung pengembalian harian sebagai berikut. Daily return sama dengan np dikali np.exp dalam kurung drift ditambah st devlog returns dikali sb motion. Langkah yang keempat yaitu melakukan prediksi berdasarkan metode Monte Carlo untuk memprediksi tren harga saham Amazon. Kami memulihkan nilai pertama yang ada di file Amazon amzn.csv, yaitu start stock price sama dengan Amazon data.ilog array 0. Stock price sama dengan np.zeros underscore like dalam kurung daily returns. Stock price array 0 sama dengan start stock prices. Nah, langkah kelima yaitu untuk memperbarui prediksi harga saham Amazon, kami akan menggunakan for loop yang berulang untuk angka yang sama dengan interval waktu yang kami pertimbangkan. Seperti yang ada di bawah ini. For T in range dalam kurung 1, num intervals sama dengan stock price array T dikurang stock price array T kurang 1 dikali daily returns array T. Untuk menghitung pengembalian harian sebagai berikut. Daily returns dikurang np.exp dalam kurung drift tambah st devlog returns dikali sb motion. Nah, di sini dijumlahkan drift dalam kurung drift ditambah st devlog returns-nya. Tadi yang ini drive-nya, yang ini drive-nya, dan yang ini st devlog returns-nya. Dijumlahkan di situ. Nah, selanjutnya untuk update kita akan menggunakan model BS sesuai dengan persamaan berikut. Stock price dalam kurung T sama dengan stock price dalam kurung T kurang 1 dikali E pangkat R sama dengan stock price T kurang 1 dikali E pangkat dalam kurung A dalam kurung T ditambah Ohm dikali B dalam kurung T. Maka akan menghasilkan grafik seperti berikut. Nah, yang seperti ada di gambar. Di sini PLT dot figure dalam kurung fixed size sama dengan 10,5. PLT titik plot dalam kurung stock price Amazon trend sama dengan NP array dalam kurung Amazon data titik ilog array sama dengan 0 banding 1 array. PLT titik plot dalam kurung Amazon trend K balas kurung. PLT show dalam kurung. Nah, maka akan muncul grafik seperti yang ada di PPT ini. Nah, di balik dari PPT ini saya juga sudah mencoba cara ini dan hasilnya adalah grafik ini yang ada di PPT saat ini. Saya telah mencobanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menggunakan varian sebagai ukuran risiko. Untuk mendapatkan nilai harapan tertinggi pada risiko yang sama atau meminimalkan risiko, memperoleh nilai harapan yang sama, maka ditelusuri konsep risiko kembali ke kuantitas yang terukur, yaitu variance, dengan memaksimalkan nilai yang diharapkan dari pengembalian portofolio untuk setiap tingkat variance, maka akan dilakukan rekonstruksi kurva yang disebut batas efisien. Batas efisien menentukan nilai harapan maksimum yang dapat diperoleh dari sekuritas yang tersedia. Dengan mengetahui dua parameter yaitu rata-rata dalam kurung mean dan variance, maka cukup untuk menentukan titik distribusi, menelusuri risiko secara eksklusif. Keukuran variance adalah optimal hanya jika distribusi pengembalian normal. Faktanya, distribusi normal memiliki beberapa sifat yang membuat variance menjadi ukuran yang cukup untuk mewakili risiko. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini tentang applying Monte Carlo simulation dan
menggunakan varian sebagai ukuran risiko. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian saya akan memperkenalkan metrik nilai berisiko atau Introducing Value at Risk. Ukuran risiko yang telah digunakan secara luas selama lebih dari 2 dekade adalah nilai risiko atau VAR biasa disebutnya. Dalam konteks keuangan, VAR ini merupakan perkiraan interval kepercayaan seberapa tinggi kerugian sekuritas ataupun portofolio di setiap cakrawala waktu. VAR menunjukkan kerugian dan bukan dispersi pengembalian di sekitar nilai yang diperkirakan menjadi ukuran terdekat dengan gagasan umum tentang risiko pada varians. Karena berfokus pada ekor kiri daripada distribusi pengembalian, VAR adalah tingkat kerugian yang tidak akan dilampaui dengan probabilitas yang diberikan oleh interval kepercayaan. Misalnya, VAR sebesar 1 juta setahun dengan tingkat kepercayaan 95% kasus, maka risiko kerugian maksimumnya itu 1 juta dalam 95% kasus. Namun tidak ada yang mengetahui 5%-nya untuk sisa kasusnya. Nah, begini grafik yang biasanya digambarkan ketika kita ingin memperlihatkan kepada orang lain atau klien ataupun teman-teman yang sekerja kita di data science tentang value at risk atau nilai yang berisiko. Kemudian kita setelah melihat gambar tersebut, kita harus memperkirakan berapa VAR-nya, berapa kerugian yang bisa terjadi, begitu. Tentunya dengan memakai beberapa contoh dari Nasdaq. Jadi Nasdaq itu adalah salah satu indeks pasar paham paling terkenal di dunia. Namanya adalah National Association of Securities Dealers and Quotation. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang masuk dalam daftar Nasdaq. Jadi karena ini yang paling umum dipakai, jadi kita ambil dan di buku ini dikutip sebagai contoh. Pertama kita mulai dari mengimpor library. Ini di sini ada kebanyakan ada NumPy, kemudian ada yang dari Python itu sendiri, ada dari Pandas dan Matplot. Nah selanjutnya kita mendeklarasikan daftar saham dalam sebuah array, di mana array tersebut itu ada beberapa nama-nama perusahaan yang bakalan kita identifikasi nantinya, bukan identifikasi, analisis nantinya. Kemudian kita set tanggalnya untuk memulai dan menginisiasi gambar grafik kita nanti. Nah, kemudian setelah kita menginisiasi variabel tersebut, di sini kita dapat membentuk datanya. Kita mencoba memperlihatkan datanya. Tentunya data ini itu dari Nasdaq. Kita konekkan ke Nasdaq. Kemudian kita gambarkan grafiknya, dan ini akan menghasilkan seperti ini nantinya. Ya, kemudian setelah itu kita bisa lakukan sort semacam itu. Tentunya sort yang dilakukan ini mengembalikan daftar saham, tapi dalam bentuk yang sudah di return. Return tentunya itu dari hasil ini, pengembalian datanya. Kemudian menilai risiko investasi dari portofolio besar saham perusahaan-perusahaan bergengsi tersebut, kita perlu melakukan pengaturan terhadap variabel-variabel yang akan kita pakai. Karena kita kan menghitung sekarang itu nilai risikonya, bukan return atau keuntungan yang bakal kita dapat. Ini risiko yang kita hitung. Seperti ini, kita inisiasi beberapa variabel, kita pakai dari NumPy, kemudian kita kita pakai rumus dari tentunya yang sudah kita ketahui di internet, yang kita programkan. Di sini ada akar NPTT squared dari Working Days 2019, ya, dan akan kita lanjutkan menghitung VAR-nya atau hasil dari risikonya menggunakan ini, dan dia akan menghasilkan ini. Setelah kita melakukan memasukkan beberapa tadi rumus, kita satukan dalam satu variabel seperti ini. Nanti kita bisa roundkan supaya komanya itu tidak terlalu jauh desimalnya. Kemudian kita akan mengoutputnya seperti ini. Sebenarnya sih ada beberapa cara, bisa sampai lebih dari sekitar ini saja. Bisa bahkan dalam daftar kurun waktu 10 waktu tahun lalu. Tapi yang ini tuh untuk tahun lalu saja. Kemudian I in range, ini kita melakukan loop supaya kita bisa tentunya menghasilkan ini. Nah sekarang
Setelah kita tadi menghitungnya dengan rumus, kita sekarang satukan untuk menghitung risiko yang sudah bakalan kita hitung, yaitu value at risk. Ya, kita inisiasi dia lagi kembali menggunakan rumus-rumus tadi. Kemudian kita roundkan supaya tidak terlalu jauh ke belakang. Dan kemudian kita menggunakan for loop untuk menghasilkan output seperti ini. Ya, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.